Ente pernah syuting nggak? Syuting ya pernah. Panas terik kan? Iya, panas Enaknya terik. apa? Es teh manis. Iya. Kalau enggak soft drink kan? Soft drink. Pakai susu segala macam kan? PU ya kan? iya. Ambilin Tinggal dulu teriak, tuh. ya kan? Iya, tinggal teriak. Lokasi tuh begitu. Iya begitu dok. Jadi saya nggak pernah konsumsi air putih. Oh, jadi Sama minum sekali, manis terus. Ya bangun tidur pun saya yang namanya soft drink itu saya minum. 2003. Karena waktu itu saya lagi syuting di Jogja. Kebetulan saya jadi Astrada. Ya itulah karena syutingnya kan di Prambanan, di Borobudur kan wah, panas terik begitu kan. Iya. Waktu saya lagi syuting di Kaliurang tuh saya pingsan. Gitu. Ternyata langsung diambil dokter kan. Iya. Ternyata gula darah saya itu hampir 360-an lah. Orang-orang kan ada yang ngasih tahu atau yang akhirnya harus memberikan keputusan untuk amputasi. Tidak Gua orang. tanya siapa Tidak atau orang. gimana? Diri saya sendiri. Oh, Mbak Suti sendiri. Berarti memang keren ini. Halo, salam apa saja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat. Mimi Kuti, Pipi Kuti Pam. Dengan saya lagi Riu Hasan di sini. Tetap bersama teman saya dari kecil ini, Hangi. Di Inside Our Brain. Dan tetap sama orang yang nggak jelas ini. Saya nggak tahu ya. Memang dia nggak jelas, tapi saya nyari dia terus. Kali ini ya, ini bagi penggemar atau tukang nonton TV tahun 90-an atau awal tahun 2000-an itu. Ingat nggak? Ada episode, ada cewek ditelan trompet. Nah, itu adalah adegan ikonik dalam film. Bob, dikenalin Bob. Tamu kita, Bob. Ini dia. Tamu kita, Bob. Tamu kita. Oh, Suti Karno. Ya. Selamat datang, Mbak Suti. Makasih Iya. dok. Aduh, ini ya, saya ini ya itu, tadi itu, saya itu paling terkesan ya. Waktu itu posisi saya masih di sana, di benua seberang sana. Saya kalau Sabtu sore itu selalu nyari pakai parabola itu nyari RCTI gitu. Yang saya cari itu ya Sidul anak sekolahan itu. Iya. Saya tahun-tahun itu masih belum bisa ketawa. Jadi saya itu autis ya, jadi nggak bisa. Tahu itu lucu tapi nggak ketawa. Jadi waktu itu saya nonton yang menurut saya paling lucu itu adalah episode Atun ditelan trompet. Tahun berapa itu Pak ya syutingnya? Syutingnya 92. 92. Tayangnya 93. 93 yang pas adegan itu tuh. Iya. Babe masih ada tuh yang waktu adegan. Ada dong. masih. Babe yang marah-marah ya itu Iya. ya, bener-bener. Marah-marah, Babe marah karena digodain pakai trompet terus disumpahin Iya. jatuh. Babenya ketawa-tawa sampai dari ketawa sampai akhirnya Iya. ketakutan. Itu salon belum ada ya? Belum dong. Belum. Kan masih baru, Belum ada salon. Dan itu kejadian sebetulnya Mbak Benyamin itu juga nggak ngomong tuh, dia kan ada adegan dia ngeloncatin kepala saya kan. Iya, betul. Terus saya nangis beneran tuh dok. Gimana nggak nangis orang condong ini kecedok sini saya, trompet. Cuma kalau saya kan karena saya gemuk kan kalau nangis kayak orang ketawa. Iya, benar. Jadi nggak tahu yang take. Iya. Ya kan kalau diulang lagi kan 2 kali saya kecedok. Jadi kayak gitu. Oh itu di luar skenario lompat itu. Keluar skenario, Oh. Babe itu selalu kayak gitu. Memang gitu ya? Iya, jadi kita harus siap-siap aja nggak ngeladenin Iya, dia lah iya. gitu. Ya tapi memang Babe tuh banyak kayak gitu ya, banyak Banyak. adegan-adegan. Babe, Mandra, Basuki itu banyak, improvisasinya banyak. Oh gitu. Jadi kita yang siap-siap gitu Kita ya. harus siap-siap. Oh, ya. Tapi ya alhamdulillah sih mereka juga bantu lah ya. Maksudnya kita juga Iya, jadi nggak iya. melongo sendiri ya kan. Kadang-kadang Iya, melongo sendiri kita kalau Iya, kagak iya. ngerti kan. iya Itu kalau Sidul itu bukan kayak keluarga lagi. Emang keluarga. Oh iya, benar ya. Bang keluarga. Ya, abis Sama Bang udah Rano. 30 tahun kan. Kita 30 sama-sama tahun, udah 30 iya. tahun gitu. Iya itu. Memang iya, tapi kalau film yang saya tonton yang pertama kali ada Mbak Suti itu yang itu tadi. Iya, ya itu seri pertama memang. Iya. Sidul. Guruku cantik sekali. Oh iya, itu pertama Pertama kali ya saya tahun 77 ya itu. tahun Ya? 79. Dirilis tahun 79. Syutingnya tahun 77 bukan? Tahun 79. 9 ya? Karena saya 79. masih SMP. Masih jadi anak SMP SMA, ya? Jadi anak SMA. Oh, ya ada SMA. Guruku cantik sekali. Iya. Itu pertama kali Pertama saya kali. lihat
adiknya Rano Karno dan Tino Karno ada dalam film itu. Iya, itu. Tapi kan dari orang tua memang udah Ya legend sebetulnya semua kita kalau- yang perempuan nggak boleh. Oh gitu? Apa nggak boleh dulu kok? Nggak boleh. Jadi ayah saya kan memang dari kecil tuh suka ikutin Mas Rano. Iya. Mau rekaman, kayak mau syuting gitu. Saya bilang mau dong sekali-sekali disorot kamera gitu ya kan. Nggak boleh sama papa. Gitu. Karena papa tuh nggak ngizinin anaknya yang perempuan main film. Nggak tahu lah alasannya beliau apa ya kan. Tapi karena saya merengek akhirnya waktu itu Om Adi Surya Abdi sebetulnya bukannya Ida Farida. Itu kan kalau guruku cantik sekali Ida Farida. Ida Farida, ya. Adi Surya Abdi ngajakin Mas Rano syuting di film Roman Picisan. Roman Picisan, ya. Ya. Roman Picisan yang pertama. Yang Enggak. berikutnya ya? Enggak. Ditawarin pertama. Iya, Tapi oh. belum syuting-syuting. Gitu. Kata papa yaudah sekali aja ya kata papa. Tapi Mas Adi itu belum syuting-syuting ya kan. Akhirnya waktu itu Bu Ida ke rumah nawarin syuting Rano guruku cantik sekali. Kan banyak anak SMA. Iya, kan, iya. Aku dong gitu. Akhirnya syuting duluan saya. Jadinya yang itu. Guruku cantik sekali. Guruku cantik sekali. Sama Oke. kakak saya juga ikut, perempuan juga Ya, kan. ya, Jadi kita ya, sama-sama syuting tuh. Cuman abis kelar itu si Roman Picisan tuh start. Mulai kan udah kepalang janji kan. Jadi, Iya, saya iya. Jadi cuma akhirnya izinin bareng Roman cuma Picisan 2. sama Udah gitu nggak bareng. boleh. Nggak boleh lagi? Nggak boleh. Galak juga ya Pak Soekarno M. Nur ini ya? Iya galak. Oh, ya itu. Iya, ya nggak boleh. Jadi- Udah beliau nggak ada, ya memang udah jalan hidup kali ya. Iya. Nah, saya mulailah di bakso waktu itu. Tahu Iya, nggak? bakso. Iya, bakso. Bagito Bagito. show. Bakso Bagito Show. Iya. Ya, Mulai itu pertama ikut kali. lagi. Ya, itu ya waktu itu. Lah ini adiknya Tino sama Anu iya. gitu. Iya. Semuanya akhirnya satu keluarga itu Iya. ada di depan layar semuanya jadi. Enggak semua sih sebetulnya. Oh, nggak semuanya ya? Kalau ya yang nggak pernah banget tuh kakak saya yang paling pertama. Dia cuman kayak produser gitu. Oh. Kalau yang lain sih sempat ngerasain ya main film ya adik Iya, saya, iya, kakak iya, saya yang iya. perempuan juga pernah. Cuman memang yang jalan bertiga kita kan gitu. Iya. Nah, kalau dalam gini ya, dalam kehidupan ya film terus kemudian TV gitu. Yang paling berat itu apa sih bagi Mbak Suti? Yang paling apa? Yang berat itu loh menjalaninya itu apa? Enggak ada. Nggak ada ya, Nggak. enjoy ya. Enjoy aja. Enjoy. Ya capek ya namanya kerja capek. Ya, Tapi selama kita menikmati kerjaan itu nggak akan ngerasa terbebani. Isu kesehatan gimana? Ya apa yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatan saya di masa lalu. Jadi dengar punya cerita. Iya. Pok Suti ini jarang minum. Tidak pernah. Bukan jarang lagi ya? Tidak pernah. Ya sekarang ente pernah syuting nggak? Syuting ya pernah. Panas terik kan? Iya, panas Enaknya terik. Es teh manis. Ya, iya. Kalau enggak soft drink kan? Soft drink. Pakai susu segala Iya. macam kan? PU ya kan? PU, iya, Ambilin tinggal dulu teriak, tuh. ya kan? Iya, tinggal teriak. Ah. Lokasi tuh begitu. Iya begitu dok. enaknya. Jadi saya nggak pernah konsumsi air putih. Oh, jadi Sama minum sekali, manis Pak. terus. Ya bangun tidur pun saya yang namanya soft drink itu saya minum. Bangun Iya. tidur tuh. Ya. Itu menjelaskan Bob, Mbak Iya. Suti ya. Jadi sebetulnya yang namanya gula Iya. itu memberikan kecanduan di otak kita. Jadi otak kita itu sekali otak kita itu kena gula, itu otak kita itu kecanduan gula gitu. Jadi ya hanya saja gula kan bukan obat terlarang ya, Iya. jadi gampang diakses gitu. Iya, Jadi iya. gula itu memberikan kecanduan lebih dari bahan-bahan yang lain ya dalam jumlah ya gitu. Memang kalau kita bahan obat yang paling berpotensi memberikan kecanduan ya morfin itu Iya. nomor 1, Iya. heroin itu cukup 2 kali kita itu mengkonsumsi heroin langsung kecanduan. Cranky kalau kita nggak dapat kita itu sakau gitu ya. Sama halnya dengan gula gitu. Jadi kalau kemudian Mbak Suti itu cerita bangun pagi pengen manis-manis itu salah satunya adalah karena otak kita ini kecanduan gula. Persoalannya adalah kadar gula yang tinggi dalam darah itu di awal ya, kalau dulu pas kita umur-umur belasan atau remaja itu tidak jadi soal karena insulin kita itu bisa menghandle itu. Tapi kalau misalnya pada orang yang berat badannya berat gitu ya, terus kemudian lemak tubuhnya itu tinggi gitu. Nah, di situ persoalannya timbul pertama. Kenapa?
Yang pertama adalah itu yang memicu kalau seseorang itu punya bakat diabetes mellitus, entah itu tipe 1, entah itu tipe 2 itu. Dia itu dipicu oleh lemak darah yang tinggi gitu. Lemak darah yang tinggi itu membuat reseptor insulin itu turun gitu. Nah, karena reseptor insulin turun, pabriknya insulin bilang, emang nggak butuh kok, kita memproduksi dikit aja. Nah, udahlah. Itu kalau sudah sekali yang namanya muncul yang namanya gejala atau tanda-tanda diabetes itu, wah ya sudah gitu. Tapi sekali lagi ya, yang namanya diabetes itu bukan berarti itu nggak bisa disembuhin. Gitu. Tidak bisa disembuhin. Nah masalahnya itu gini Mbak Suti. Orang-orang itu seringkali bilang, saya itu pengen makan obat tapi terus kemudian nggak minum obat lagi sembuh. Loh, ada yang bilang, ini ketergantungan obat. Loh lah kita itu tiap hari minum air putih kok nggak merasa ketergantungan, kenapa? Itu ya. Jadi itu bagian kebutuhan dari kehidupan orang yang dengan diabetes. Saya, Mbak Suti, saya ini depresi sejak tahun 86. Setiap hari saya mengkonsumsi obat itu. Supaya apa? Supaya kualitas hidup saya bagus gitu ya. Bisa kayak gini, bisa ngobrol. Kalau enggak saya sembunyi di kamar, di pojokan gitu kalau nggak minum obat itu. Sama dengan penderita hipertensi atau penderita diabetes gitu. Ya, supaya kualitas hidupnya bagus dan kita bisa hidup lebih lama, ya kita mengkonsumsi obat-obatan yang diperlukan. Lah kalau Mbak Suti itu pertama kali sadar tahu bahwa paham saya diabetes itu kapan? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sudah tahu. Awal 2000-an ya, Po ya. 2003. Karena waktu itu saya lagi syuting di Jogja. Kebetulan saya jadi Astrada. Ya itulah karena syutingnya kan di Prambanan, di Borobudur kan panas terik begitu kan. Iya. Waktu saya lagi syuting di Kaliurang tuh saya pingsan. Gitu. Ternyata langsung diambil dokter kan. Iya. Ternyata gula darah saya itu hampir 360-an lah. 360 Padahal sudah pingsan. Saya nggak ada turunan loh, Dok. Nggak ada turunan diabetes. Oh iya, kata orang kan banyak yang itu turunan-turunan. Atau enggak kan? Ada gini, genetik diabetes. Faktor genetik pada diabetes memang ada. Tapi bukan berarti kalau bapak ibunya, mbah-mbahnya nggak sakit, dia nggak bisa sakit. Iya, makanya. Kadar gula yang tinggi, itu tadi. Mbak Suti konsumsi apa tadi itu? Es teh manis, soft drink, ya. Terus kemudian. Yang 3 warna itu ya? Iya, pokoknya udahlah. Kalau ketemu itu bahagia ya. Ya itu adalah memicu munculnya diabetes mellitus. 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu. Terus kemudian tidak teregulasi dengan bagus. Iya, akhirnya saya dicoba obat. Saya itu masalahnya badan saya juga agak bermasalah. Saya tuh nggak bisa konsumsi obat sembarangan. Kadang dokter ada yang ngasih obat nggak bisa diterima sama badan saya. Oh iya. Terakhir itu saya sempat minum obat ya sebelum saya insulin. Itu tidak larut di dalam tubuh saya obat itu. Ya, akhirnya dokter saya bilang udahlah kamu insulin. Mau nggak mau kamu insulin. Ya, masukkan. Ya jadi ya saya sudah mengkonsumsi insulin udah lama banget. Ya jadi ya kalau memang ada yang namanya diabetes dependent insulin ya. Memang tergantung insulin gitu. Ya tergantung insulin ya enggak apa-apa. Orang supaya kita hidup lebih lama gitu gitu. Nah, tapi selama minum obat atau konsumsi insulin itu pernah ada lonjakan atau misalnya ada merasa pingsan lagi atau lemes lagi gitu? Enggak ada. Enggak ada ya? Walaupun saya sempat terakhir itu saya sempat operasi sebelum saya amputasi itu ternyata saya hampir 600 itu. Ya. 600, tapi saya nggak ada rasa apa-apa. Tapi saya stroke itu yang saya bilang itu, Dok. Jadi waktu saya dibawa ke rumah sakit saya mau operasi yang bisul saya itu kan diperiksa gula kan biasa kan kalau kita mau operasi. Nah itu 600. Terus akhirnya ya disuntik aja terus kan sama insulin dibanyakin gitu. 600 tapi nggak apa-apa sayanya, cuman yang stroke itu saya tuh. Nah itu dia, jadi tubuh kita itu bayangin ya, Mbak Suti pertama kali pingsan itu gula darah 300. Itu sudah pingsan. Akhirnya tubuh kita itu menerima 600 nggak terasa gitu. Padahal itu sangat tidak sehat gitu ya.
gula darah 600 itu, terus kemudian pembuluh darah itu mengecil semua gitu ya. Nah, sampai akhirnya makanan-makanan yang untuk daerah-daerah yang paling tepi, perifer itu dikorbankan. Jadi ujung kaki, kulit jadi kering gitu ya. Gusi turun ya. Iya, itu. Nah, itu adalah gambaran pada umumnya penderita diabetes gitu. Makanya tapi kalau saya tadi lihat ya, saya perhatikan Mbak Suti itu sekarang disiplin waktunya makan itu. Itu adalah ya sudah, itu bagus itu. Harus begitu ya. Harus begitu memang. Ya, setahun terakhir tuh waktu saya habis amputasi kan saya ada ahli gizi kan ya, mereka ngobrol bahwa kamu harus makan di jam makan gitu. Jadi jam segini kamu harus makan, jam segini harus buat, jam segini gitu. Terus ada nggak orang yang ditugaskan untuk ngingatin itu? Saya pakai alarm sendiri. Oh, wah, keren itu. Ya, itu memang baik. Kalau udah kebiasaan Dok gitu. Ya, memang bagus ya kan. Ya, memang bagus. Mulai disiplin dari diri sendiri kan, gitu ya, kan Pak. Mau hidup panjang. Iya. Mau panjang mau pendek nih. Nah, itu. Taunya Empok tuh udah 20 tahun yang lalu tuh. Iya. 20 tahun yang lalu setelah tahu langsung berubah gaya hidup atau berubah ya sedikit berubah. Sedikit. Ya. Masih ada bandelnya gitu. Masih ada bandelnya, namanya manusia ya, Bo. Iya, betul. Tapi akhirnya saya banyakkan sekarang udah nggak sama sekali. Oh, yang bikin sulit maksudnya buat teman-teman nih, kalau yang bikin sulit waktu itu untuk merubah gaya hidup tuh emang karena kan apakah di otak itu kesimpan gitu, Dok? Cuek aja ya kalau ngumpul kan kadang-kadang gitu. Kita misalkan ngumpulnya di kafe, orang pada minum yang warna-warna ya, kita cuma putih doang gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, gitu mereka ya seperti misalkan merokok gitu. Dulu kan saya merokok tapi sekarang alhamdulillah sudah berhenti gitu. Tidak merokok sekarang? Enggak merokok. Tapi terakhir merokok kapan? Tahun lalu. Oh, iya. Rokok ngaruh emang ke diabetes, Dok? Sangat. Saya tuh berhenti setahun, teman saya setan ya kan, setan. Ya itulah ngumpul. Udah kita nggak minum yang berwarna, kita nggak merokok ngapain coba? Iya betul. Nggak asik main malu gitu. Lagi. Makanya teman yang gitu saya buang sekarang. Iya jauh deh lu gitu ya kan. Saya juga gitu. Saya dulu perokok berat. Sebelum tahun 90. Saya perokok berat. Satu hari itu waktu itu Cisamsu masih 10 ya isinya. Iya, 2 ya. 2. Iya. Jadi 2 pak itu 20 batang sehari. Nggak bisa berhenti. Wah, sulit enggak berhenti itu. Akhirnya akhirnya berhenti, tapi memang sulit. Tapi ya kadang-kadang ya tip orang misalkan gimana tip berhenti rokok. Walah, sulit tuh. Saya nggak ada berhenti dikit-dikit loh, Dok. Langsung aja ya. Saya bisa begitu. Hebat. Lah ya itu. Itu apa yang men-trigger? Pasti ada triggernya tuh, Pok, kalau kayak gitu, Pok. Mau panjang mau pendek. Nah, itu dia, pengen hidup panjang. Saya dulu juga gitu sih. Rokok langsung diberhentiin, makan diatur gitu ya, Pok ya. Karena gini, Bob, Mbak Suti ya, yang namanya rokok. Nikotin. Kita ngomong nikotinnya. Kalau nikotin itu darah yang mengandung nikotin itu di otak kita rileks gitu. Jadi memang rokok itu membuat orang itu stresnya turun ya, karena nikotin itu di jaringan saraf membuat saraf itu rileks gitu. Tetapi perokok itu lebih sering stres ketimbang yang bukan perokok. Karena pada saat tidak merokok, perokok itu stres gitu. Makanya dia itu cari terus itu. Nah, itu untuk otak ya, untuk jaringan saraf. Bermanfaat, iya, menurunkan stres. Tapi nikotin itu sendiri, pembuluh darah kalau kena nikotin dia jadi mengecil itu. Konstriksi namanya gitu. Jadi kalau pembuluh darah besar jadi mengecil. Yang kecil banget bisa nutup gara-gara nikotin itu. Tapi bahaya rokok bukan hanya pada nikotinnya, pada asapnya itu loh yang merusak parunya itu, tarnya itu ada 1.000 lebih lah itu ya bahan yang merusak sel dan jaringan kita gitu. Itu adalah satu sisi gelap dari yang namanya tembakau. Sisi bagusnya itu jadi sponsor olahraga. Itu sisi bagusnya. Tenaga kerja banyak. Lah iya, itu sisi bagusnya. Tapi sekarang udah nggak boleh olahraga. Ya. Nggak boleh. Tapi tetap saja Yayasan itu boleh. ada apa sisi menguntungkannya tembakau kan ada. Betul. Gitu. Tapi sisi untuk kesehatan enggak. Jadi Mbak Suti tadi itu mengambil keputusan stop merokok itu
Bagus. Lebih mana yang lebih menyebabkan ketergantungan? Gula atau nikotin, Dok? Gula. Gula itu memberikan ketergantungan. Lebih bahaya. Tapi berarti. gini, gula itu bahkan bukan bahan obat. Gula itu nutrisi. Ya. Jadi beda. Kalau obat-obatan, apakah nikotin merupakan obat-obatan? Iya. Nikotin itu merupakan bahan obat. Gitu. Bahwa bahan obat itu diperlukan untuk pengobatan. Iya, iya. Nikotin itu ada kalanya dokter memberikan nikotin untuk pengobatan. Iya, gitu ya. Iya, gitu. Tapi nikotin itu orang itu bisa hidup tanpa nikotin gitu. Jadi kita itu hanya mengkonsumsi nikotin kalau perlu. Tapi gula itu kan bagian dari hidup kita. Orang hidup kita itu perlu gula gitu. Iya, iya. Hanya saja gula-gula industri itu sangat memberikan kecanduan gitu. Nah, kalau pertanyaannya gula dan nikotin lebih tinggi mana memberikan kecanduan? Gula lebih tinggi. Tapi bedanya gula ini adalah nutrisi. Sementara nikotin itu bukan. Ini bahan obat. Bahan obat yang paling sering disalahgunakan, iya nikotin ini. Gitu. Tapi, aduh, saya gembira lah mendengar Mbak Pok Suti ini berhenti merokok itu. Ya, itu. Tapi Pok Suti kan sebenarnya kalau masalah kesehatan itu kan bukan cuma biologis, tapi masalah pikiran dan mental dan omongan orang. Nah itu gimana Pok Suti menghadapi apa nih? Orang-orang kan ada yang ngasih tahu atau yang akhirnya harus memberikan keputusan untuk amputasi. Tidak Gua orang. tanya siapa Tidak atau orang. gimana? Diri saya sendiri. Oh Mbak Suti sendiri. Berarti memang keren ini. Iya. Ya mungkin sebuah titik di mana saya merasakan bukan kesalahan orang, kesalahan diri kita sendiri. Iya. Kan karena kita dulu zaman muda kan kalau dikasih tahu mana kita dengar. Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh, teman saya juga sekali ini masih nenggak yang begituan kan. Lu ngerasa, lu lihat nih kaki gue. Iya. Kan? Gitu. Jadi apalagi kasih taunya pas panas-panas lagi ya. Iya, lu pakai es gitu kan. Enak banget itu ya. Iya. Oke, saya memutuskan amputasi betul gini. Keluarga saya tidak mengizinkan saya amputasi. Jadi waktu saya masuk ke ruang amputasi itu bukan mau diamputasi. Karena mau buang satu jari yang mati lagi. Kan saya dipotong dua. Tadi kan jarinya berdua yang dipotong kan. Nah, seminggu saya di rumah sakit, yang tengah udah mati lagi. Nekrosis juga. Jadi mau dipotong kan. Ya udah bilang sama dokter, kenapa nggak diamputasi aja dok? Karena apa? Pembuluh darah saya itu udah rusak yang atas. Jadi dia seset dok. Iya. Saya kesel sama dokternya. Dokter laki sih kan biasa, sorry ya, saya itu biasanya dioperasi sama perempuan. Mungkin lebih bagus kali ya. Itu ditebang kayak pohon. Jadi kaki saya itu udah ditebang separuh. Ini berapa lama sembuhnya? Karena saya tahu saya doyan banget ngope. Saya nggak bisa lihat borok. Iya, ngopein. Saya nggak bisa lihat borok loh. Saya suka ngopein. Ini berapa lama ini sembuhnya? Iya. Kenapa sih dok nggak diamputasi aja? Aku bilang gitu. Kakak saya, kamu jangan putusan dokter aja katanya gitu kan, jangan ikut yang kamu mau katanya. Ya sudahlah, masuklah ceritanya saya tuh harus dibersihin lagi kan yang habis diseset itu kan. Gangrennya dibersihkan. Harus ke kamar operasi. Di tengah jalan dokter ngomong, bener juga ya Sud kata, emang nggak apa-apa kalau diamputasi? Nggak apa-apa dok, kakak saya itu saksinya. Jadi waktu saya masuk kamar operasi itu baru dokter baru setuju diamputasi. Dokternya mempertimbangkan. Tadinya bukan itu. Bukan itu. Awalnya nekrotomi aja ya, menghilangkan yang jaringan mati. Karena yang bawah kan masih hidup tuh jaringan. Yang atas tuh udah harus dibuang, diseset. Udah diseset, tapi harus dibersihin lagi karena untuk hidupin jaringan kan harus dibersihin lagi lah gitu, dimasukin lah ke kamar operasi saya. Ternyata nekrosisnya maksa dalam. Iya, udah saya baru mau jalan gitu dokternya ngomong, bener juga ya, tuh kakak saya langsung dia panik kan kasih tahu yang lain. Iya memang betul. Jebret aja dok, udahlah gitu kan, masih ada kaki palsu lah saya pikirnya daripada nanti sedikit lagi dipotong lagi gitu. Iya, memang gitu. Memang dokter memang begitu. Memang begini. Jadi gini ya. Enggak, dokter itu memang keputusannya harus gitu. Jadi gini ya, dokter. Kalau ada yang namanya piramida manajemen kesehatan gitu ya. Piramida manajemen kesehatan itu yang paling dasar itu adalah health promotion gitu. Mempromosikan hidup sehat. Kayak gini kita ini sekarang dalam rangka health promotion gitu ya. Health promotion itu. Health promotion itu kita mempromosikan bagaimana caranya hidup sehat. Itu health promotion. Setelah itu ada
taraf kedua dari piramida kesehatan itu namanya prevention of the illness, mencegah sakit itu. Mencegah sakit itu dengan apa? Imunisasi, vaksinasi itu adalah prevention of the illness gitu. Lah kalau lebih tinggi lagi itu yang namanya early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis yang segera dan penanganan yang cepat dan memadai itu ya, early diagnosis and prompt treatment. Nah, kalau sudah sampai di sini pun masih ada hambatan, berikutnya ini tadi limitation of disability, membatasi kecacatan. Ini cacat nih, misalnya ya jarinya itu gangren, jarinya bisa dipotong gitu. Dalam artian apa? Supaya gangrennya tidak menjalar gitu. Ya. Limitation of disability. Sekarang itu dilakukan amputasi below knee namanya ya, di bawah lutut. Itu untuk membatasi supaya gangrennya itu tidak semakin naik gitu. Dan kalau below knee itu nanti protesenya alat bantunya itu beda dengan kalau above knee gitu. Itu memang tahapan-tahapan yang menjadi pedoman dokter. Jadi dokternya itu kalau bisa nekrotomi saja ya nekrotomi. Padahal Mbak Suti sudah pengen diamputasi aja. Gitu. Iya, masalahnya kan saya berpikir bahwa dia bilang kan nggak bisa sembuh cepat gitu kan. Karena saya tahu juga dok bahwa saya tuh doyan ngope banget gitu loh. Tangannya gini saya tuh doyan ngope banget, dinding sampai jebol. Zamannya kecil tuh saya suka ngopein dinding sampai jebol ke belakang. Itulah kan saya tahu sendiri, tahu diri saya kan, daripada nanti lebih berapa lagi biaya yang harus kita keluarkan ya kan. Karena kan saya harus panggil perawat ke rumah segala macam gitu. Saya bilang ya kalau memang ini bakal bisa, karena kan 2 minggu itu yang tengah mati dong. Padahal nggak luka itu. Iya, nekrosis itu kelihatan mendadak mati. Yang gitu 2 itu luka memang luka. Yang ketiga tuh nggak luka, tiba-tiba dia ikut mati kan, harus dibuang kan, udah menghitam segala macam gitu. Ya nanti ntar 2 minggu lagi yang satu lagi gitu loh. Saya berpikir hanya kayak gitu kan, daripada set angguran selesai lah gitu. Ikhlas aja ikhlas sudah. Ya itu memang itu keputusan yang sangat bijaksana dari Mbak Suti ya, sampai akhirnya dokternya pun akhirnya mengevaluasi ulang dan dokternya tidak mendapatkan kesulitan untuk melakukan. Biasanya kalau diputuskan itu pasiennya yang nggak mau biasanya pada umumnya. Gitu. Kalau saya dari awal saya sudah bilang ya, itu memudahkan, diamputasi aja memudahkan gitu ya. Jadi memang itu, ini enggak luka, enggak apa-apa terus kemudian mati. Iya, karena yang namanya gangren yang ulkus diabetes atau luka karena diabetes itu meracuni sekitarnya gitu. Jadi kelihatan sehat-sehat itu daerah sekitarnya itu juga. Padahal biasanya memang saya tuh emang yang saya bilang dong, saya kan suka ngopek tuh. Saya nggak bisa tuh kuku-kuku yang pinggiran itu pasti saya cabut-cabutin ya. Biasanya itu kaki saya tuh udah sering banget luka. Nggak pernah seperti itu gitu loh, Mas. Makanya karena kan saya lagi syuting kan, jadi saya nggak sempat ke dokter lah. Saya cuma obatin aja, saya kompres gitu. Nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh-sembuh. Pas saya lihat tuh copot tuh daging. Oh, lepas ya. Lepas kan. Itu pulang syuting saya langsung ke klinik diabetes, dibersihin gitu kan. Ya. Sendiri itu nggak ada orang. Saya dibersihin, dia tuh nggak bersihin tapi dia nggak ngasih obat dok. Itu klinik diabetes itu. Kan kayak apa sakitnya? Iya. Nyeri ya. Dia gosok kan kaki kita tuh katanya udah mati nih ini. Terus gue nggak dikasih obat saya bilang gitu. Udah mati berasa juga. Berasa. Iya. Tapi gini, kalau sudah lama memang nggak terasa sih. Tapi kalau baru gitu ya nyeri ya. Saya itu sakit di kaki itu udah tahunan dok. Udah ada 10 tahunan. Jadi kaki saya tuh kalau diginiin itu kayak disobek-sobek. Oh nyeri. Termasuk sebelah kiri saya sekarang. Jadi dua-duanya. Jadi saya kalau misalkan dari saya minum obat sampai saya nikmatin rasa sakit itu loh. Terakhir saya udah nggak minum obat karena obat itu udah nggak mempan buat saya. Mau kasih dia painkiller pun udah nggak mempan. Jadi saya udah nikmatin rasa sakit itu gitu loh. Kayak di film-film ya. Iya, makanya terakhir waktu syuting lagi sakit banget tuh kaki saya. Saya bilang sama Maudi kan, sama si Jenab. Duh, ganti aja kaki gue. Saking sakitnya gitu kan. Saking sakitnya, iya. Iya, itu ya. Diganti bener kan? Nggak boleh. Nggak boleh ngucap ya Pak. Enggak, tapi itu keputusan yang bijaksana sih. Keputusan yang bagus. Memutuskan untuk diamputasi. Karena kalau misalkan sampai sepsis, itu bisa sampai sepsis kemana-mana. Iya. Gitu. Saya juga dengar dari ada
perawat juga bilang, ibu saya sampai atas Mbak. Iya, itu. Tapi waktu kemarin itu aku dengar ada pernah stroke juga gitu. Iya. Apakah itu pengaruh dari diabetes atau itu hal yang lain lagi juga? Ini diabetes. Diabetes itu adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh untuk munculnya stroke, gitu ya. Oh. Kemarin kan kita sudah berbicara pada saat kita berbicara tentang Mas Dukul itu ya. Jadi diabetes itu faktor yang paling jahat lah sebagai faktor penyebab stroke. Ya, itu paling jahat. Jadi kalau ada diabetes harus diregulasi sampai gula darahnya normal gitu. Nah, Mbak Suti berapa kali mengalami serangan stroke? 2 kali. Oh, ya itu. Tapi untungnya alhamdulillahnya bukan yang keterusan ya. Kayak waktu sekarang yang pertama kan saya cuma berasa nggak enak dok. Sampai hari ini terus mata saya tuh kayak gegaris. Oh iya iya. Tapi nggak ada apa-apa. Saya udah kontrol ke dokter mata juga nggak ada apa-apa. Retinanya masih bagus gitu. Tapi ya selama nggak ganggu pandangan lah biarin aja lah gitu. Karena diabetes juga. Dan sekarang kan saya kena frozen shoulder kan. Frozen shoulder. Apalagi dokternya ngomong paling 2 tahun lah. 2 tahun betul. Kebetulan saya juga sering jatuh dulu. Ini saya sebelah kanan dok. Iya. Sering jatuh karena sering ketarik lah. Itu udah setahun sembuh. Karena saya masak. Oh iya. Karena bergerak kan. Makanya sekarang saya gerakin tangan aja sendiri di rumah gitu. Tapi ya sekarang setelah pasca amputasi, terus kemudian pasca stroke yang kedua gitu. Ya memang stroke itu yang pertama kebas ya, kesemutan waktu itu ya. Kesemutan doang. Kesemutan. Yang kedua pelo. Pelo sebentar. Ya itu memang stroke itu memang kalau berulang itu pasti lebih berat dari yang pertama gitu. Jadi sekarang gimana caranya supaya nggak stroke gitu ya. Tapi saya lihat tadi sudah makan tepat waktu, terus jumlahnya juga diukur. Itu sekarang diukur. Ya itu hidup yang sehat. Selain tubuh biologis, Dok, pola pikir apa yang harus diterapkan supaya kita nggak stroke atau ada nggak sih, Dok? Maksudnya jangan berpikir bagaimana, kan orang suka ngomong kayak gitu tuh, Po ya. Enggak lah. Jangan ya istilahnya gini loh, segala sesuatu yang terjadi itu kan hanya karena kesalahan kita sendiri. Aku ya buat aku gitu loh. Kita juga jangan terlalu mikirin bahwa ntar gue bisa stroke. Kita kan nggak pernah tahu ya dok, stroke itu kapan nyerangnya. Kan ditanya, emang lu makan apa? Nggak makan apa-apa kok. Istilahnya iya. Nggak ada trigger kayak gitu ya, nggak ada. Gini loh, Mbak. Yang namanya stroke itu adalah gangguan fungsi saraf atau fungsi saraf akut yang diakibatkan gangguan pembuluh darah akut gitu ya. Jadi memang akut, tapi ini kondisinya itu sudah lama ya betul itu karena dulu-dulunya gitu ya pembuluh darahnya itu rapuh, gampang pecah, gampang menyumbat itu udah lama. Kalau kamu kemarin makan apa? Ya biasa-biasa aja. Kadang-kadang kok kamu sih makan enak lu. Makan enak apaan sih? Gua kalau itu lagi makan ayam-ayam lagi. Tapi kan itu karena dulu minum es teh ngerokok gitu. Itu karena sebab yang lama. Nah, kalau sekarang apalagi dengan adanya diabetes memang rentan. Rentan terjadinya serangan stroke lagi. Tapi kalau saya melihat Mbak Suti sekarang makan disiplin, terus kemudian berhenti merokok, mengendalikan berat badan itu akan semuanya akan Insya Allah. Ya itu akan dikurangi lah gitu. Karena yang tadi itu ya ini ya orang Jawa itu kalau bilang itu masih untungnya 2 kali stroke-nya Mbak Suti itu adalah stroke yang paling ringan, namanya TIA ya, TIA, Transient Ischemic Attack. 1 jam kemudian hilang itu semua itu. Hanya saja ya TIA itu tetap harus dirawat ya. Tadi seperti Mbak Suti dirawat. Udah benar itu sudah betul. Nah, TIA itu adalah atau TIA tadi itu adalah tanda bagi kita bahwa kita ini rentan gitu ya. Sehingga faktor-faktor penyebab stroke itu harus dihilangkan yang bisa dikendalikan ya tadi diabetes, tekanan darah tinggi, ngerokok, olahraga santai aja, nggak usah olahraga futsal. Ini yang kayak latihan-latihan tangan kayak gitu kan melatih saraf juga kan. YouTube kan ada kan banyak. Istirahat yang cukup gitu. Itu yang kurang sih dok, sebetulnya saya memang agak kurang tidur. Pola tidur gimana Pok? Susah. Dari muda? Dari muda masih bagus. Enggak.
Tidak pernah minum air putih, pola tidur begadang. Ya kan anak muda. Iya benar juga Mengenai sih, Pak. pikiran tadi yang Ibob bilang itu, pikiran jangan mikir yang aneh-aneh. Banyak yang bilang kayak gitu, Dok. Lah gimana kita nggak mikir tiap hari harus mikir. Iya, kalau nggak mikir mati. Hidup nggak ada masalah juga mati aja. Nyantai. Kalau aku sih ngadepinnya, ya kita harus belajar tentang kesalahan kita. Ya kalau kita mau panjang ya itu ya harus kita lakukan kan, misalnya kan kayak gitu. Ya segala sesuatu yang namanya aja kan semua orang pasti ada waktunya gitu. Paling tidak ya kita udah kayak gini kita mempersiapkan diri lah, lebih mendekatkan diri sama Allah ya kan. Mohon ampun lah apa yang kesalahan kita. Saya amputasi, saya nggak nyalain siapa-siapa, nyalain diri saya sendiri. Dan saya cuma minta maaf sama Allah bahwa saya tidak menjaga ciptaannya. Kan kita udah sia-siain dong ciptaannya kan. Kita kan nggak bisa bikin kaki sendiri. Iya kan? Berarti kan gue udah nyanyain ciptaan Allah ya, itu aja yang bikin aku jadi kuat. Mungkin orang merasa nih orang diamputasi itu bisa ketawa-tawa, apa yang mau ditangisin? Iya. Emang kalau gue nangis kaki gue tumbuh? Enggak ada. Kalau bisa sih. Iya, lagi tumbuh. Kayak cicak. Iya. Keluar ke buntutnya ya kan, jadi kagak. Iya. Kayak temen saya, lu diamputasi tapi lu ketawa-tawa, mau diapain? Iya, betul. Iya. Ikhlas. Kita yang salah, udah. Mau nyari siapanya lu, ngajak gue makan kan kagak. Ya. Ini Kalau gitu santai ya saya, Pak. pesan-pesan dan rekomendasi yang sangat bijaksana dari seorang Mbak Sutikarno ya. Ini. Nah, memang yang penting itu ya memang tadi itu. Kalau kita bisa mati minggu depan, ya jangan mati minggu ini. Ya, kalau kita bisa. Kalau kita dipanggil ya belakang nggak dengar lagi dulu. Ya, kalau kita bisa hidup sampai bulan depan, ya jangan bulan ini. Kalau bisa tahun depan, ya jangan tahun ini. Itu adalah prinsip yang bijaksana. Iyalah. Mbak Suti, ngomong-ngomong terima kasih Ya, atas sama-sama, insight-nya Dok. ya. Sama-sama. Gini ya, pokoknya kita harus tetap sehat ya. Pesan-pesan yang disampaikan Mbak Suti kan, camkan benar-benar bagaimana kita bisa hidup lama dan kualitas hidup kita bagus. Gitu ya Mbak ya. Iya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Sampai di sini dengan Riu Hasan kali ini. Tetap bersama Inside Our Brain. Jangan lupa subscribe. Mbak Suti, terima kasih. Ya, sama-sama Dok. Terima kasih. Mas. Sehat-sehat ya. Ya. Hidup lama, panjang Amin. umur. Jangan kebanyakan juga. Jangan kebanyakan. Pas-pas aja deh, Pak. Panjang umur dan sehat. Iya.